Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kita masuk kepada surat Yudas. Ini surat hanya satu pasal dan temanya juga setelah saya melihat ini hanya satu juga. Jadi ya bisa mungkin kalau kita mau uraikan secara detail yang lain-lain, tapi untuk kepentingan studi kristalisasi kita ambil saja ya satu saja ya. Temanya ini sebenarnya keselamatan, mengenai keselamatan ya, karena di sini dikatakan ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan ya, keselamatan kita bersama. Di sini Yudas juga jelas mengatakan bahwa keselamatan itu terkait semata-mata dengan iman. Dikatakan di sini, ayat bawahnya itu, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman ya, yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Jadi keselamatan yang dibicarakan Yudas sama dengan semua ya, penulis-penulis yang perjanjian baru itu memang fokus kepada iman. Tapi di sini dikatakan harus mempertahankan, berjuang ya, untuk mempertahankan. Kalau Paulus bilang jika dia sudah mendekati akhirnya untuk menyelesaikan tugasnya di bumi, Paulus bilang aku telah memelihara iman ya, sekarang tersedia bagiku mahkota. Jadi ada 3 hal ya, pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman ya, dia telah satu lagi apa itu ya, ada 3 dan salah satu memelihara iman. Itu adalah sesuatu yang kita tahu dianugerahkan kepada Tuhan, oleh Tuhan kepada kita, karena iman itu bukan iman kita tapi iman Kristus yang ditaruh dalam batin kita, energi Kristus. Kalau saya selalu bilang itu iman adalah energi Kristus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang memampukan kita untuk bisa percaya, karena energi itu suatu kemampuan untuk melakukan usaha untuk percaya, usaha untuk berserah, usaha untuk taat, usaha untuk semua itu. Jadi iman ini adalah iman Kristus, diberikan kepada kita, ditanam di dalam batin kita, tapi kita harus melihara ya. Dikatakan di sini justru berjuang, berusaha berjuang untuk mempertahankan iman. Mengapa demikian? Nah, disinilah Yudas mengungkapkan sebenarnya mirip sekali dengan di pasal di 2 Petrus mengenai guru palsu ya, firman palsu lah ya, karena iman itu datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan, tapi iman nanti rusak juga karena pendengaran akan firman palsu gitu ya. Nah, ini jadi saudara, banyak umat Tuhan kurang sadar kali ya bahwa iman yang benar, kalau ini sini Yudas bilang, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman yang benar timbul karena mendengar firman Tuhan tentunya ya. Tapi iman yang akhirnya jadi kacau, campur aduk dan rusak adalah karena mendengar firman yang palsu, ajaran-ajaran dari guru-guru palsu. Emang di sini tidak ada istilah guru palsu ya, tapi dari ciri-cirinya, nah ini makanya kita akan lihat bahwa ini sangat mirip sekali, sangat mirip ya, dengan yang diuraikan oleh 2 Petrus itu, pasal yang kedua ya. Baik, kita akan coba dulu kembali yang mengidentifikasi, karena ini sangat penting ya, mengidentifikasi siapa ini guru ini dan apa ajarannya, kenapa dia disebut palsu. Itu harus ya, harus kita pahami. Kalau enggak nanti kita kena ya. Dengan kalau kita kayak jemaat di Korintus, katanya kamu sabar aja kalau ada orang lain datang memberitakan Injil yang beda dengan yang sudah kamu terima dari kami ya.
Ini kita harus jaga, kita harus mempertahankan, itu artinya menjaga. Jangan mendengar gitu loh, ya. Jangan mendengar hal-hal yang memang nggak perlu didengar. Ya, ada seseorang yang saya lihat satu video, dia lari videonya itu. Dia bilang, larilah dari orang-orang yang memberitakan sukses duniawi. Lari, dia ada gambar orang lari. Memang mesti begitu. Harus menjauh lah ya, jauhilah, kan begitu ya. Bahkan Injil Yohanes jelas, kalau ada ajaran apa yang nggak benar, jangan terima dia di rumahmu. Ya, lebih tegas lagi. Ya, harus begitu, karena kalau kita buka telinga kita, nah ini di sini. Nah ini, makanya kita perlu mengidentifikasi. Cuma kembali masalahnya begini. Tanpa pengenalan, artinya karena namanya juga guru palsu itu selalu mirip dia. Nggak mungkin orang kayak bikin uang palsu lah. Nggak mungkin lah orang bikin uang palsu beda banget dengan aslinya. Ya nggak mungkin juga ya. Jadi harus disinilah saya mau menjelaskan ini. Kenapa umat Tuhan kadang-kadang kaget gitu ya. Misalnya kayak udah saya pernah contohkan itu. Bagaimana Yohanes Pembaptis dan Yesus menyebut orang Farisi ahli Taurat itu, ya. Mungkin orang banyak kaget gitu loh. Karena begini, di zaman itu Sanhedrin pusat itu yang dipimpin oleh Kayafas dengan 70 anggotanya, itu mereka punya bait suci yang sedemikian dahsyat. Bagusnya itu direnovasi oleh Herodes selama barangkali 46 tahun. Dengan ritualnya yang bagus, dengan ada pasukannya juga, organisasinya juga, kekuasaannya juga. Ya, Sanhedrin diberikan kekuasaan untuk mengatur kehidupan oleh orang Roma itu, kehidupan bukan hanya keagamaan, tapi bahkan kehidupan sosial juga sampai tingkat tertinggi, sampai tingkat tertentu diatur, diberikan hak. Ya, untuk menghukum orang juga ya, hanya hukum mati tidak boleh ya. Sebenarnya waktu dia Sanhedrin menghukum mati Stefanus itu satu pelanggaran. Makanya waktu dia mau menghukum mati Yesus, dia harus bawa dulu kepada Pilatus sebagai representatifnya Kaisar untuk menguasai tanah Palestina itu. Nah, jadi orang banyak melihat Sanhedrin itu, mereka menghormati, ya. Sekarang juga ada Gamaliel, seorang gurunya Saulus ini, ya. Terus ada Yusuf Arimatea, seorang kaya. Ada juga Nikodemus, tentu orang yang terhormat juga itu. Ada lagi di situ Gamaliel, ada Yusuf Arimatea, ada Nikodemus, ya. Kayafas juga pastilah seorang yang inilah ya, yang baik lah ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis menyebut mereka itu, kan datang waktu dia membaptis, datang juga itu orang-orang Farisi ahli Taurat semua. Dia bilang, Yohanes Pembaptis bilang, engkau keturunan ular beludak. Cobalah saya bayangkan dulu ya kondisinya ya, seolah-olah kita bayangkanlah kita ada di kerumunan orang banyak itu, ya. Tiba-tiba datanglah pemimpin agama ini. Orang Farisi kalau berpakaian itu ada ayat-ayatnya juga di situ, di dalam bajunya itu. Dan kalau berdoa kadang-kadang suka di tikungan-tikungan jalan apa, kelihatan sangat suci lah. Tiba-tiba Yohanes Pembaptis bilang, keturunan ular beludak. Coba bayangkanlah itu. Bagaimana rakyat itu, umat Tuhan yang di situ, dia barangkali mungkin pikir, aduh, kok ngomong gitu ya, begitu. Penyakitnya tuh sebenarnya begini, Yohanes Pembaptis itu ngomong benar. Dia nggak sedang menghina. Yohanes Pembaptis maupun Yesus, kalau Yesus di Yohanes 8 dibilang, bapakmu iblis. Itu lebih keras lagi. Tapi bukan mereka itu, Yohanes Pembaptis maupun Yesus, bukan menghina. Enggak. Mereka membukakan kebenaran. Apa adanya sesuatu. Coba dulu saya jelasin dulu ya. Karena begini nanti, kalau di Alkitab ini,
kata-katanya keras. Kalau saudara nanti melihat dalam dunia kekristenan, guru palsu itu ndaklah seperti seperti preman ya, seperti orang yang enggak, dia sangat-sangat terhormat posisinya. Bahkan nanti kita lihat, sebentar dulu. Saya hanya mau menjelaskan begini, bahwa kenapa orang enggak sulit mengidentifikasi guru palsu. Ya karena mereka tidak melihat seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus melihat. Ya, makanya Yesus kan pernah bilang, kalau seperti kayak kuburan, dari Matius 23 itu. Kalau kayak kuburan, jadi di luarnya bagus, di dalamnya. Jadi masalahnya Yohanes Pembaptis dan Yesus melihat ke dalam hati, tapi orang banyak ini yang melihat luarnya. Gedungnya bagus, baik sucinya, itu ritualnya bagus, organisasinya bagus, semuanya orang kaya, berpendidikan dan sebagainya, pakaian bagus, apa semuanya. Tapi inilah mereka yang membunuh Yesus. Kita harus tahu dulu. Itu di pengakuan iman itu harus dikoreksi habis itu. Karena kalau pengakuan iman kita bilang menderita di bawah Pontius Pilatus, katanya. Nggak disebut sama sekali Sanhedrin itu. Nggak disebut sama sekali Kayafas yang merancang semuanya itu. Nggak disebut. Bayangkan aja lah itu suatu pengakuan iman. Bayangkan iman pengakuan tapi salah. Yang benar memang dia menderita di bawah Pontius Pilatus, tapi siapa yang bunuh Yesus itu siapa? Perlu diidentifikasi dulu siapa ini yang bunuh Yesus. Kalau kita lihat ceritanya pasti jelas. Kayafas dan grupnya itu Sanhedrin itu jelas sekali ceritanya ya. Nah ini kadang-kadang pengakuan iman yang begini berbahaya. Dia menyamarkan ya. Itulah dia Kayafas, Nikodemus, Yusuf Arimatea, apa semua yang lain itu. Walaupun ini murid kan dia, tapi diam-diam karena malu, dia takut sama orang Yahudi yang lain, walaupun dia nggak setuju gitu kan. Jadi persoalannya orang banyak nggak ngelihat apa adanya, sehingga kaget ketika Yohanes Pembaptis bilang, "Hei keturunan ular beludak." Saya mau jelasin dulu ya. Yohanes Pembaptis nggak sedang menghina, tapi dia sedang mengatakan yang benar. Kenapa mereka ini dibilang keturunan ular beludak? Saudara lihat ular itu ya. Kalau Alkitab menyebut ular itu belum tentu dia maksudnya ular jasmani. Jangan langsung berpikir begitu. Di Kejadian 3 ular itu dijadikan Tuhan. Dia bisa ngomong sama Hawa. Coba bayangkan, ada nggak ular yang bisa ngomong? Nah, ada juga yang orang bikin cerita aneh. Oh, itu ada iblis masuk ular katanya. Nggak ada kita bilang iblis masuk ke ular. Nggak, ular itu ngomong. Ya, udah gitu ularnya dikutukan, makan debu. Ada nggak ular makan debu? Nggak ada. Ular tuh makan kodok, ada yang makan kambing, ada yang makan orang. Ular mah nggak makan debu. Jadi debu di situ simbol manusia. Ular itu adalah di kitab Wahyu jelas. Ular itu naga ya, ancient serpent. Artinya ancient itu yang bukan tua dalam arti ular usianya tua, bukan, artinya ular yang di zaman dulu itu loh. Yaitu yang di Kejadian itu adalah iblis. Jadi ular itu yang di kitab Kejadian 3 itu bukan ular jasmani, bukan, itu iblis. Nah, iblis ini kan punya benih life, hayat, yaitu yang Alkitab bilang maut. Kitab Ibrani bilang maut, iblis berkuasa atas maut. Itu maut, hidup jenis maut ini membunuh life, kan berlawanan ini, joy dengan ini. Nah, si Yohanes Pembaptis bilang ini engkau itu keturunan itu karena di dalam dirimu engkau memiliki hidup yang jenisnya dikuasai iblis. Itu sebabnya engkau sebenarnya keturunan iblis. Jadi enggak keturunan ular ya. Yang dimaksud Yohanes ular itu iblis, bukan ular jasmani. Karena kalau Yohanes masuk itu ular jasmani, dia menghina dong. Mana mungkin ular jasmani melahirkan Kayafas, Nikodemus, Gamaliel? Nah mungkin lah. Ya, ular yang dimaksud Yohanes Pembaptis itu iblis. Dan karena di dalam diri orang-orang ini yang Farisi yang membunuh Yesus itu ada jenis hidup maut yang dikuasai iblis, ya benih iblis katakan begitu, yang mereka memang disebut keturunan
Iblis keturunan ular. Itu sebabnya Yesus bilang di Yohanes 8, bapakmu iblis. Itu juga bukan menghina. Sama sekali bukan menghina. Itu mengatakan realita. Karena Yesus itu realita, apa adanya sesuatu. Bahwa mereka itu memang bapaknya iblis. Kenapa? Karena mereka mendapat jenis hidup. Itu yang saya bilang tadi ya. Ini yang maut ini. Yang dikuasai iblis. Jadi sama sekali Yohanes Pembaptis maupun Yesus tidak menghina. Hanya mereka menjelaskan apa adanya. Persoalannya, guru palsu ini kan karena Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Ya, ini harus dipahami oleh umat Tuhan. Guru palsu itu nggak mungkin lah yang kelihatannya palsu itu gimana ya? Pastilah dia orang-orang terhormat dalam dunia kekristenan. Besar kemungkinan dia orang-orang kaya, barangkali jemaatnya bisa puluhan ribu, banyak sekali. Dan sehingga umat Tuhan nggak mungkin lah dia palsu. Kau yang menghakimi kau, yang dia akan menuduh. Makanya Yesus begitu disuruh pilih, mau pilih Yesus atau Barabas, ya itu orang banyak tuh hanya dipengaruhi sedikit saja. Kalau sudah pernah lihat di film-filmnya itu sedikit bayangan lah. Itu orang Farisi dengan ahli Taurat cepat berbaur, bisik-bisik begini. Akhirnya seluruh orang banyak ini sepakat memilih Barabas dan berteriak, salibkan Yesus itu. Kenapa? Kenapa orang banyak itu begitu gampang dipengaruhi? Karena mereka memang menghargai orang Farisi itu. Menghormatilah ya. Mereka nggak yakin yang diucapkan Yesus sama mereka itu bapaknya iblis. Nggak yakin itu. Ya. Kalau lah mereka yakin, misalnya orang banyak lah, yakin lah ini orang Farisi ini emang iblis, ini bapaknya memang ini keluar beludak. Nggak mungkin lah mereka dipengaruhi sedemikian itu. Saya yakin di antara orang banyak ini, banyak yang sudah mengalami mujizat dari Yesus, kesembuhan dari Yesus. Barangkali yang di antara orang banyak ini adalah orang-orang yang makan mujizat itu 5 roti 2 ikan. Tapi kenapa sekali lagi mereka begitu mudah dipengaruhi sehingga mereka berteriak salibkan Yesus? Kenapa? Jawabnya karena mereka tidak melihat apa adanya orang Farisi ini. Mereka tidak melihat siapa sebenarnya Sanhedrin itu. Ini ada suara ini ya, mudah-mudahan suara saya nggak berkurang ya. Nah ini dengar suara saya ya. Nah, jadi persoalan mengenai ini saudara identifikasinya gampang ya. Coba dulu kita lihat, perhatikan ya. Ini ada masalah nih. Ayat 4 ya. Sebab ya kenapa kita harus mempertahankan iman ya dalam surat Yudas ini, kenapa? Sebab ini ayat 4 ini. Ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ini lihat ya, yang palsu itu enggak di luar jemaat, enggak, di dalam dia. Bahkan di sini dikatakan noda dalam perjamuan kasihmu, itu ayat 12. Perhatikan baca. Ayat 12 ya. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Istilahnya perjamuan kasih tidak harus makan jasmani, walaupun bisa juga berarti begitu. Tapi lebih kepada fellowship. Mereka itu ada yang guru palsu itu ada di dalam fellowship. Umat Tuhan yang membaurlah, yang menyatulah di dalamnya. Enggak. Jadi jangan kita guru palsu belum lahir baru, orang yang di luar Kristen gitu. Enggak begitu. Hanya mereka punya ciri. Nah, ini 3 ini ya. Di sini jalan Kain cirinya, Bileam upah itu, baru Korah yang memberontak itu. Coba dulu kita lihat ini. Kain ya. Jalan Kain itu jalan yang ditempuh itu yang menjauh daripada Tuhan. Kain itu berjalan menjauhi Tuhan. Dia memang nggak suka Tuhan. Kain ini berbuat jahat, dia berjalan menjauh dari Tuhan. Tapi jangan salah. Bukan berarti dia nggak punya karya. Dia justru yang membangun keturunan itu, yang membangun peradaban manusia. Dialah yang membangun pertama-tama ada industri ya, ada tembaga atau apa, ada yang musik, entertain, ada yang hidup di kemah, ternakan. Ini bapak-bapak
daripada peradaban manusia itu adalah dari keturunan Kain. Jadi Kain berhasil, dia membangun kota juga berhasil. Jadi saudara jangan membayangkan bahwa jalan hidup orang yang menjauh dari Tuhan itu dia gagal. Nggak harus gitu. Dalam dunia kekristenan orang keberhasilan bukan berarti tanda. Nah ini kadang-kadang ini yang kadang sangat-sangat sulit, butuh pengurapan lah ya untuk umat Tuhan bisa lihat. Ya, kalau soal keberhasilan itu Katolik itu sepertiga harta dunia itu udah di tangan organisasi itu, dan dia yang paling banyak organisasi keagamaan itu. Tapi kita kan tahu juga bagaimana. Jadi jalan Kain satu, kedua Bileam upah ya. Ini Bileam ini kalau di kitab Wahyu sudah menjadi ajaran, bukan hanya praktek. Kalau praktek itu begini, dia belum berakar, belum terlalu berakar kalau praktek itu. Artinya melayani dapat upah, melayani untuk upah ya, ya cari keuntungan. Kalau di sini ada nih mencari keuntungan ya, tanpa malu-malu untuk bahkan menjilat. Kalau di sini ya ayat 16, mereka itu orang-orang yang saya sambung ke bawah, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi pelayan Tuhan tampilannya berjasa atau semuanya mantap lah. Tapi kalau ada orang kaya ngomongnya bagaimana supaya menjilat mendapat uangnya. Itu yang dimaksud di sini, ya. Kemudian Bileam upaya ini bukan hanya praktek, sudah jadi ajaran, artinya sudah dibenarkan. Wajarlah katanya, memang sudah jadi profesi gitu loh. Pendeta itu profesi sudah, artinya saya bekerja dapat upah. Dulu tuh enggak ada gitu. Ajaran Bileam dulu tidak ada di zaman Paulus, Petrus, Yohanes, tidak ada. Mereka hidup dengan iman, dipimpin Roh, mendapat berkat dari Paulus, sekali-sekali juga mendapat bantuan dari gereja Filipi, dari beberapa tempat, dari Makedonia. Jadi ini udah jadi ajaran, artinya kalau ajaran itu udah lebih berakar lagi. Dianggap benar bahwa kalau orang melayani demi upah tuh udah dianggap benar. Dalam dunia kekristenan sudah benar. Orang melayani dapat upah, gaji bulanan kayak entah apa namanya. Dan menarik uang. Para pelayan Tuhan narik uang dari jemaat sudah dibenarkan. Sementara gereja mula-mula tidak ada yang melakukan itu. Mereka yang memberikan itu memberikan dari pimpin Roh. Ada ladangnya, ada apa. Dan uangnya dipakai untuk bagi-bagi kepada janda-janda, orang-orang miskin. Bukan untuk pelayan firman. Jadi praktek ini nggak ada. Dalam dunia kekristenan tapi apa? Udah dibenarkan. Kenapa? Karena sudah jadi ajaran. Bukan hanya praktek, tapi sudah ajaran. Ajaran ini, Bileam. Ya. Kemudian Korah. Korah ini memberontak ini terhadap Musa. Saya lihat kalau saya bandingkan Kisah 120, dari mana datangnya denominasi? Itu adalah karena beberapa pemimpin menarik murid kepada diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka memberontak kepada Roh Kudus. Murid ini tadinya milik Roh Kudus, ya, mengikuti pimpinan Roh. Kemudian para pemimpin menarik mereka kepada dirinya. Pemberontakan kepada Roh Kudus. Inilah jalan Korah itu ya. Ini masih ada, rupanya besok lagi tambahin lagi ya kalau gitu. Ini bicara umat Israel di Mesir ini dengan Nubuat Henok belum. Udahlah, besok aja lah ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Kesimpulannya bahwa mengidentifikasi guru palsu itu merupakan kuncinya. Kalau umat Tuhan sudah tidak bisa mengidentifikasi siapa guru palsu itu, dan bahkan sudah bilang nggak mungkin dia guru palsu, nggak, karena uangnya banyak, jabatannya banyak, yang mengikuti dia banyak. Padahal di surat Petrus bilang banyak orang mengikuti. Banyak orang mengikuti guru palsu. Dan juga di dalam perjanjian lama tuh guru palsunya lebih banyak daripada nabi. Zaman Elia aja saudara. Nabi Baal itu ada 400. Asyera ada 450. Elia sendiri aja. Ada sebenarnya yang lain yang disimpan sama wajah. Ada 100 ya. Sedikit. Jadi kesimpulannya, kunci daripada segala pembicaraan mengenai guru palsu ini, mengenai bagaimana mempertahankan keselamatan itu, identifikasi dulu. Ini palsu, udah gitu nggak usah didengar, itu aja. Lari malah menjauh aja dari situ.
gitu aja. Tapi bagaimana mau lari kalau tidak tahu siapa yang palsu mana yang ya. Emang serigala tuh berbulu domba. Tapi itulah ya. Kalau kelihatan nih kesimpulannya ini sebenarnya ujung-ujungnya duit juga ini. Udah ujung-ujungnya duit kok itu. Ya, kalau guru palsu itu ujung-ujungnya duit. Gampang-gampangnya begitulah ya. Oke lah, nanti kita sambung besok aja, harus disambung lagi surat Yudas ini. Haleluya. Amin.